Dengan sambung sisip ataupun sambung pucuk, jelas sambung bibit mempunyai percepatan pertumbuhan yang lebih baik. Pertumbuhan yang cepat berarti berpengaruh dalam pembuahan yang relatif lebih cepat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan salah satu tambulan pot kami. Ini adalah mangga cukanan. Ini rencana mau kita lakukan kombinasi dengan bibit yang ini ya. Ini ada salah satu bibit. Ini nyabang dua-duanya udah kita sambung. Ini kita sambung lebih dulu, jenis cok babun. Yang baru keluar mata tunas adalah UN seri 6. Dan rencananya kita akan sambungkan ke batang yang sebelah sini ya. Ini adalah dari jenis cukanan. Asal bibitnya adalah himpit akar. Ini sebenarnya kalau batang sudah sama besar ya, cuman ada salah satu batang yang beda tinggi. Kita mulai saja eksekusinya. Karena saya ngambil videonya sendiri, ada beberapa yang kita skip, namun kami akan jelaskan secara detail ya. Ini tapak jauhnya, bibitnya udah kita dekatkan. Kita ukur dulu sebelum kita potong bidang mana yang nanti akan kita satukan. Seperti ini ya. Ini bawahnya diganjel dengan polybag yang lain. Lanjut kita potong batang indukan dan kemudian kita iris kedua belah sisinya. Kita sayat maksud kami. Ini yang nanti akan kita satukan ya. Jadi batang bibit dengan batang indukan, dan usahakan penyayatannya rata ya. Lanjut sesi selanjutnya adalah pengikatan. Usahakan diikat dengan tali rapia saja supaya lebih kuat, karena sesi pengikatan ini sangat penting memastikan bahwa benar-benar sempurna dalam perekatannya atau penempelannya. Lanjut sesi terakhir adalah pelilitan atau penutupan dengan plastik ya. Kita menggunakan plastik wrapping. Tujuannya supaya tidak ada air hujan ataupun benda apapun yang masuk dan mengganggu irisan ya, penempelan irisan maksud kami. Ini penampakannya. Ini ada dua, plastik wrapping dan plastik okulasi. Sama saja penggunaannya, cuman kalau saya sendiri lebih senang pakai plastik wrapping. Tampak jauhnya seperti ini. Satu batang kita sambungkan ke dalam bibit. Jadi terlihat yang tadinya dia beda tinggi, dia relatif paling tinggi. Kami perlihatkan sekali lagi. Ini bibit indukan dari jenis mangga cukanan. Ini ya salah satu ciri daun dari mangga cukanan, mudah dikenali sebenarnya. Ini batang yang kita sambung. Ini mangga ada dua kombinasi. Yang baru plastik sambungnya ini adalah UN seri 6. Kemudian yang satunya ini adalah mangga cok babun. Jadi dalam satu tambulan pot ini ada 3 varietas jenis mangga. Kami perlihatkan yang sudah jadi. Ini adalah salah satu hasil sambung bibit yang sudah jadi. Ini tambulan pot juga. Nah ini tempelannya ya atau graftingannya. Tadinya ini adalah sambung bibit. Tadinya adalah bibit, kemudian kita sambungkan dalam indukan tambulan pot. Nah ini kami perjelas sekali lagi. Nah kalau ini kan sambung sisip. Nah ini sambung bibit. Jadi bibit kita sambungkan ke dalam salah satu cabang ya. Ini tampak jelas perbedaannya. Adapun sambung bibit juga bisa dilakukan di tanaman yang sudah besar atau tanaman yang sudah di grounding atau ditanam di tanah. Ini kami perlihatkan pohon mangga. Ini adalah hasil dari sambung bibit. Kita lihat ke atas sudah langsung tinggi. Kita lihat ini adalah bekas dari potongannya. Jadi udah menempel sempurna. Satu lagi ini kami perlihatkan. Kita desain langsung tinggi juga ya. Sambung bibit salah satu kelebihannya kita bisa atur
masalah ketinggian. Dari sudut yang lain kita perlihatkan, ini ada beberapa ranting yang kita buat penopang ya. Jadi kita lakukan grafting dalam satu bibit, langsung menjulang tinggi ke atas. Di bawahnya kita lakukan grafting di beberapa tunas ya, atau cabang. Jadi ini terlihat akan lebih unik dan estetikanya akan lebih dapat. Ini kami perlihatkan tampak jauh. Jadi yang menjulang tinggi ke atas itu adalah hasil dari sambung bibit, bukan dari sambung sisip ataupun sambung pucuk. Jadi kita bisa atur seberapa tinggi yang akan kita terapkan. Berikut kami rangkum langkah-langkah dalam melakukan eksekusi sambung bibit. Berikut ulasan kami mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai penambahan varietas jenis dengan metode sambung bibit. Kami bicara kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah keberhasilannya tinggi. Di sini kami jelaskan bahwa mengapa keberhasilannya tinggi, karena dua batang yang akan disambung masing-masing masih mendapatkan suplai dari akar. Jadi bibitnya masih dapat suplai makanan dari akar, kemudian indukannya pun masih mendapatkan suplai makanan dari akar. Lanjut, kelebihan yang kedua adalah ukurannya bisa kita setting tinggi seperti ini. Jadi kembali lagi penjelasan awal bahwa kita bisa atur setinggi mana bibit yang nanti akan kita lakukan grafting atau melakukan tempelan, tentunya dengan keinginan dan selera kita. Lanjut, yang ketiga adalah percepatan dalam hal pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dibandingkan dengan sambung sisip ataupun sambung pucuk, jelas sambung bibit mempunyai percepatan pertumbuhan yang lebih baik. Pertumbuhan yang cepat berarti berpengaruh dalam pembuahan yang relatif lebih cepat pula. Berikut kami rangkum pula beberapa kekurangan dengan metode ini. Kami menemukan ada 3 kekurangan, yang dimana kekurangan mendasar adalah tidak ekonomis atau boros, dimana kita mengorbankan satu bibit hanya untuk satu batang kombinasi. Lanjut, kekurangan yang kedua, ini pengerjaannya relatif lebih sulit ya, dibandingkan dengan sambung pucuk ataupun dengan sambung sisip yang relatif lebih mudah, apalagi untuk batang-batang yang di atas. Kita perlu tatakan, kita perlu ngikat, dan kita menjaga supaya posisinya biar sesuai. Kekurangan yang terakhir menurut kami, ini adalah butuh perawatan ekstra, di mana bibit yang kita sambungkan itu dia masih dalam media, sehingga kita harus menjaga supaya dia nggak kering atau kekeringan atau kekurangan air. Atas kondisi tersebut kita harus sering melakukan kontrol. Jikalau dia kekurangan air kita siram, sehingga kita butuh perawatan ekstra sampai sambungan benar-benar menyatu dan bibit kita pisahkan dengan batang bawahnya. Kesimpulan dari kami, walaupun banyak kekurangan, namun sampai saat ini versi kami, sekali lagi menurut kami, teknik sambung bibit merupakan teknik terbaik dalam perbanyakan varietas jenis. Oke, demikian dari kami. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.